Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah penelitian pendidikan yang beranggotakan saya, Nandan Fajrita Humairah, Lovina Imelda Yunita, Bima Adi Saputra, dan Lutfidia Anggraini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengumpulan data dan instrumen penilaian. Materi yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian tindakan kelas itu memiliki dua jenis data menurut Iskandar, Dadang, dan Narshim. Pada tahun 2015, mereka mengungkapkan bahwa pengumpulan data perlu memperhatikan bahwa dalam penelitian tindakan kelas memiliki dua sumber data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama, ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu berupa data yang berupa angka-angka yang diambil dari hasil evaluasi setelah diadakan pembelajaran, diolah dengan menggunakan teknik deskriptif persentase. Data kuantitatif ini berarti data yang mengikuti skala angka, seperti contohnya 0 sampai 10, 0 sampai 100 seperti itu. Terus kemudian data kualitatif. Data kualitatif itu berisi kalimat penjelas yang diambil dari hasil observasi pada penelitian pada siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan hasil pengamatan pada kegiatan ini yang dilakukan oleh peneliti itu dianalisis dengan deskripsi persentase dan dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Jadi kalau data kualitatif ini data yang berupa deskripsi atau kalimat-kalimat, seperti contohnya pada yang kalian jumpai pada rapot kurikulum 2013, yaitu deskripsi-deskripsi yang ada pada rapot tersebut. Terus kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu biasanya menggunakan dua teknik, yaitu teknik tes dan non-tes. Yang pertama itu ada teknik tes. Teknik tes adalah pelaksanaan penilaian dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan benar oleh testi atau orang yang diteliti, orang yang kita tanya. Alat penilaian teknik tes ini meliputi tes objektif dengan bentuk soal benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi atau isian. Terus dalam teknik tes ini itu ada dua lembar jawab atau dua lembar tes. Yang pertama itu lembar evaluasi, yaitu pretest dan protest. Yang kedua ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Terus kemudian yang selanjutnya itu ada teknik non-tes yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya Lutfidia Anggraini sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang pengumpulan data non-tes. Pengumpulan data non-tes adalah proses di mana proses pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan guru untuk mengetahui informasi. Ada beberapa metode dalam pengumpulan data non-tes. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga angket tertulis, dan yang keempat adalah dokumentasi. Langsung saja pada metode yang pertama adalah observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pendekatan yang digunakan peneliti kepada peserta didik dalam setiap tahap pembelajaran. Yang kedua adalah wawancara, yaitu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat narasumber dan pewawancara untuk mengetahui informasi. Yang ketiga adalah angket tertulis. Angket tertulis adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab guna memberikan sebuah informasi. Angket tertulis dikenal dengan questionnaire yang terdiri dari judul angket, pengantar yang berisi tujuan atau petunjuk pengisian angket, dan beberapa pertanyaan. Yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu kumpulan dokumen atau foto-foto yang diperoleh dari proses selama penelitian berlangsung.
Mungkin itu metode yang dapat digunakan dalam metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data non-test. Adapun alat penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman angket, skala penilaian sikap, dan skala penilaian dari metode tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan pada poin B, instrumen penelitian. Yang pertama, observasi pengamatan. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis, serta objek dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Pada poin A, instrumen perencanaan pembelajaran. Instrumen pembelajaran diisi oleh guru kelas yang bertugas untuk melakukan penilaian pada setiap komponennya. Hal tersebut untuk mengetahui kesesuaian RPP yang dibuat dengan rencana kegiatan. Pada poin B, instrumen pelaksanaan pembelajaran. Instrumen pelaksanaan pembelajaran yang diisi oleh guru dan bertugas sebagai observer untuk melakukan penilaian serta mengetahui aktivitas guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Pada poin C, lembar penilaian observasi sikap percaya diri. Lembar observasi sikap percaya diri yang diisi oleh peneliti yang bertugas sebagai observer untuk mengetahui perubahan sikap percaya diri siswa dalam proses pembelajaran. Pada poin D, lembar penilaian observasi sikap peduli yang diisi oleh peneliti yang bertugas sebagai observer untuk mengetahui perubahan sikap peduli siswa dalam proses pembelajaran. Pada poin poin E, lembar penilaian observasi sikap tanggung jawab. Lembar observasi sikap tanggung jawab yang diisi oleh peneliti yang bertugas sebagai observer untuk mengetahui perubahan sikap tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran. Pada poin F, lembar penilaian observasi keterampilan mengkomunikasikan. Lembar observasi keterampilan mengkomunikasikan yang diisi oleh peneliti yang bertugas sebagai observer untuk mengetahui perubahan keterampilan mengkomunikasikan siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir pada poin G, lembar penilaian hasil belajar atau soal pretest dan posttest. Untuk memperoleh data tentang hasil belajar, maka digunakan instrumen tes. Soal pretest dan posttest diisi oleh siswa secara individu untuk mengetahui perubahan kognitif siswa dalam proses pembelajaran. Itu saja pemaparan dari materi saya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu instrumen penelitian. Di sini ada 2 poin yang belum dijelaskan, yaitu angket dan wawancara. Untuk yang angket ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu angket sikap percaya diri, di mana lembar angket sikap percaya diri ini yang diisi oleh siswa itu digunakan untuk mengetahui perubahan sikap percaya diri dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ada angket sikap peduli. Lembar angket sikap peduli yang diisi oleh siswa itu digunakan untuk mengetahui perubahan sikap peduli siswa terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu angket sikap tanggung jawab. Lembar angket sikap tanggung jawab ini yang diisi oleh siswa digunakan untuk mengetahui perubahan sikap tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada angket pemahaman. Lembar angket pemahaman yang diisi oleh siswa digunakan untuk mengetahui perubahan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah angket keterampilan mengkomunikasikan. Lembar angket keterampilan mengkomunikasikan yang diisi oleh siswa digunakan untuk mengetahui perubahan keterampilan mengkomunikasikan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, berikutnya adalah poin yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu
wawancara peneliti dengan observer, dan wawancara peneliti dengan peserta didik. Yang pertama yaitu wawancara peneliti dengan observer. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab dengan observer, yaitu guru kelas. Observer di sini itu guru kelas. Misalnya mengenai pendapat observer kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model inquiry. Pada instrumen wawancara peneliti dengan guru ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan seperti apakah pendapat Bapak atau Ibu mengenai pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry learning, seperti itu. Kemudian yang kedua, poin kedua yaitu wawancara peneliti dengan peserta didik. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab dengan peserta didik mengenai pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry learning. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.